bilang pagi, maka tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang sore, berarti tepuk 3 kali. Kalau ibu bilang malam, maka tepuk setengah. Gak boleh. Iya, kita sampai. Ayo, mulai ya. Harus fokus ya. Oke. Pagi, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, malam. Aduh, kurang fokus sih, Pi. Ayo, semangat ya. Sekali lagi, sekali lagi. Pagi, siang, pagi, sore, malam. Fokus nih. Bagus nih, bagus. Lagi. Jadi kulnya adalah ikuti apa yang ibu katakan. Oke, bisa ya? Ular. Bebek. Ayam. Sapi. Jadi pertanyaannya berapa sapi? Jadi berapa pertanyaan sapi? Fokus dulu. Fokus. Ibu minta salah satu dari kalian buat ke depan untuk memimpin kita dalam jangan hubungannya dong, analis ayo. Ayo, saya ke depan. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan kepada kami. Amin. Baik, terima kasih analisnya. Baik, anak-anak ibu, baik, pada hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban bela negara. Tahu nggak kalian apa itu hak dan kewajiban itu? Ayo, siapa yang tahu? Gak ada nih. Beneran gak ada? Betul gak ada yang tahu? Baik, ada yang tahu. Tahu. Ayo dari sini tanya coba apa saya? Dan kewajiban itu adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan yang menjadi kewajiban kita. Contohnya seperti di rumah kita membantu orang tua, kewajiban kita sebagai anak. Tadi yang anak kami biasanya sebutkan itu adalah hak serta kewajiban yang ada di dalam rumah. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang apa saja tentang hak dan kewajiban dalam konsep bela negara. Nah, ini dia bela negara. Nah, sebelum kita masuk pada apa itu hak, kita tentunya harus tahu apa itu bela negara. Bela negara merupakan suatu hal atau suatu bentuk kita sebagai masyarakat ataupun warga negara dalam melindungi serta mempertahankan negara kita. Dan tentunya setiap orang di Indonesia, setiap warga negara tanpa terkecuali, ya, memiliki hak serta kewajiban dalam membela negara. Oke, hak dalam bela negara. Hak dalam bela negara adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk dilindungi oleh negara dan berpartisipasi dalam upaya mempertahankan negara.
Yang ini ada 4 ya. Yang pertama adalah hak untuk dilindungi, yaitu mendapatkan perlindungan dari negara. Jadi hak untuk dilindungi ini itu hak dalam bela negara. Kita sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara kita. Perlindungan merasakan rasanya aman tanpa adanya ancaman dari luar ataupun dari dalam. Seperti anak-anak ibu yang pada hari ini tidak ada ancaman apapun yang mengganggu anak untuk belajar. Yang kedua yaitu hak untuk berpartisipasi atau ikut dalam kegiatan bela negara. Bela negara di sini tidak harus seperti anak-anak kan masih kecil, masih belum dewasa ya. Kalau dewasa mungkin dalam hal partisipasi ini bisa jadi tentara atau ikut jadi polisi atau dengan keamanan negara itu. Tapi untuk anak-anak ibu sekalian yang sekarang, hak untuk berpartisipasi itu yaitu hak untuk berpartisipasi yaitu seperti mengajukan pertanyaan atau ikut dalam membantu dalam kegiatan sosial di lingkungan anak-anak ibu. Misalnya kegiatan sosial gotong royong untuk memungut sampah, membersihkan lingkungan, itu adalah termasuk hak yang kita miliki. Kita berhak untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Paham? Yang ketiga yaitu hak untuk mendapatkan informasi. Jadi hak untuk mendapatkan informasi yaitu mendapat informasi tentang kebijakan negara. Jadi anak-anak itu ataupun ibu kita semua berhak untuk mendapatkan informasi tentang apa saja tentang negara. Yang keempat yaitu hak untuk menyampaikan pendapat ataupun menyampaikan ide dan berpendapat tentang negara. Tapi kalau misalnya dalam maksud anak-anak ibu berhak untuk berpendapat. Misalnya besoknya boleh bertanya tentang apa saja pada hari ini atau argumen tentang apa saja dalam hal bela negara ini. Itu adalah hak Destian sebagai peserta didik dan sebagai warga negara Indonesia. Baik, selanjutnya adalah kewajiban dalam bela negara. Berbeda dengan hak itu adalah yang kita miliki dan sudah ada pada kita. Tapi kewajiban tentunya yaitu sesuatu hal yang harus kita taati, harus kita lakukan. Nah, yang pertama yaitu kewajiban untuk menghormati hukum. Itu dengan mematuhi hukum kita membantu menjaga ketertiban di masyarakat. Nah, kenapa hal itu bisa dikatakan dapat menjaga ketertiban di dalam masyarakat? Karena di saat kita mematuhi hukum, berarti kita sudah menjaga keamanan negara kita secara tidak langsung. Coba kan kalau misalnya ada orang yang berantem, itu kita merasa senang nggak? Merasa gembira nggak lihat orang berantem, tinju-tinjuan gitu? Yang kedua yaitu kewajiban untuk melindungi negara. Di mana kita harus siap untuk melindungi negara kita juga Indonesia. Yang ketiga yaitu kewajiban untuk mengabdi kepada bangsa, mana kita bisa berkontribusi dalam kegiatan positif. Misalnya tadi seperti ikut membantu, misalnya ada bencana alam, kita bisa ikut membantu pada teman-teman kita yang terkena atau mendapatkan musibah bencana alam.
dapat berupa seperti uang, pakaian, atau apapun itu. Yang terakhir yang keempat yaitu kewajiban untuk menjaga persatuan. Nah, di sini kita harus menjaga persatuan di antara teman-teman tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Kenapa dikatakan begitu? Karena ketika kita menjaga persatuan dengan cara tidak membeda-bedakan satu sama lain, misalnya yang satunya orangnya orang kaya, yang satunya orangnya orang kaya. Jadi kalau berteman nggak boleh ya seperti itu. Harus sama-sama mau berteman, harus sama-sama mau bersama-sama berteman dan menghargai teman. Ya, selanjutnya ya, mengapa bela negara ini sangat penting? Dan yang pertama yaitu untuk melindungi kedaulatan. Nah, bela negara ini penting untuk kedaulatan atau menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara, yaitu ketika kita sebagai warga negara Indonesia dapat menjaga negara kita dengan baik, dapat memilah negara kita dengan baik, dapat menggunakan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara dengan baik, maka kedaulatan dan integritas wilayah negara kita akan terjaga. Yang kedua yaitu membangun identitas. Dengan secara langsung melaksanakan apa saja hak serta kewajiban yang kita miliki, kita dapat itu sudah menjadi suatu hal bagi kita dalam membangun rasa cinta dan tanah air terhadap negara kita sendiri yang menjadi suatu identitas bagi negara kita maupun bagi diri kita sendiri sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga yaitu menjaga persatuan, yaitu menguatkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan menggunakan hak dan kewajiban kita tadi dengan baik dan dengan benar, tentunya akan menguatkan persatuan serta kesatuan dalam keberagaman kita di dalam negara. Baik, yang selanjutnya Ibu tadi udah paham belum apa yang sudah Ibu sampaikan? Sudah atau belum? Sudah. Baik. Kalau sudah, Ibu mau bagian Ibu dalam kelompok saja. Kelompok pertama kelompoknya di depan dan kelompoknya di bawah yang belakang. Jadi karena anak-anak Ibu tadi sudah tahu, sudah paham apa-apa saja yang menjadi hak serta kewajiban kita dalam membela negara. Jadi Ibu mau nanti kita kelompok. Nah, dalam kelompok ini nanti Ibu akan tampilkan gambar. Nah, salah satu di antara setiap kelompok akan ditunjuk oleh teman-temannya untuk menjawab apa-apa saja yang ada di dalam gambar yang Ibu tampilkan nanti. Boleh? Boleh. Baik, gambar yang pertama. Silakan kelompok 1.
Baik, karena anak-anak itu tadi sudah tahu apa-apa saja tentang hak serta kewajiban dalam bela negara, maka ibu mau anak-anak menjawab atau mengerjakan LKPD yang akan baik, silakan dijawab dalam satu menit. Gimana? Sudah? Selesai? Ya. Bayan arabon juga. Ada bagi lelaki. Bayan dia bikin speaking arah, by speaking arah. Sebentar ya, aku mau periksa dulu. Ya, bagus ya nilainya. Ada juga beberapa anak-anak ibu yang masih tidak mengerti tentang apa saja kan dari kewajiban yang sudah ditetapkan. Tapi tidak apa-apa. Besok-besok kita belajar lagi. Anak jadi belajarnya lagi, belajar di rumah, belajarnya mudah, terus belajar ya. Baik, selanjutnya yaitu kita tadi sudah belajar. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi? Ayo. Rizky bisa? Rizky-nya bisa menyimpulkannya? Atau anak kami bicara? Bisa. Yang tahu aja apa yang dari pelajari hari ini. Dalam membela negara. Jadi kalau misalnya, jadi karena kalian sudah paham, ibu mau tes sekali. Jadi apa itu yang tadi sudah kita sebutkan? Apa? Sesuatu yang kita miliki. Dan kewajiban adalah kesimpulannya pada hari ini, materi kita pada hari ini yaitu bela negara merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dimana dengan kita mempelajari apa-apa saja yang menjadi hak serta kewajiban kita pada hari ini dalam membela negara, tentunya anak-anak ibu sudah tahu apa-apa saja yang harus anak-anak ibu lakukan dalam menjaga atau membela negara. Baik, karena materi kita sudah selesai hari ini, jadi kita pulang ya.
sebelumnya